Jembatan Tiga Bisikan. Di pinggiran sebuah desa tua, ada sebuah jembatan kayu sempit yang membentang di atas sungai hitam yang tenang. Jembatan itu disebut oleh warga sebagai Jembatan Tiga Bisikan. Konon, siapapun yang menyeberanginya setelah tengah malam akan mendengar tiga bisikan berbeda, dan setiap bisikan membawa nasib buruk. Simbol bulan purnama malam awal kejadian. Suatu malam, tiga sahabat, Raka, Dion, dan Ilham, mencoba membuktikan kalau cerita itu hanya mitos. Mereka membawa senter dan merekam perjalanan mereka. Saat langkah pertama Raka menyentuh papan jembatan, papan itu berderit panjang, seperti suara benda tua yang lama tidak disentuh. "Tenang, cuma kayu lapuk," kata Dion, walaupun suaranya gemetar. Bisikan pertama. Baru beberapa langkah masuk ke tengah jembatan, angin dingin menyeruak dari arah sungai. Tiba-tiba terdengar suara lirih, "Balik, sebelum terlambat." Ilham berhenti berjalan. "Kalian dengar itu?" Raka menelan ludah. "Cuma angin." Tapi angin tak pernah berbicara. Kabut bisikan kedua. Langkah mereka semakin berat. Senter Ilham berkedip-kedip, lalu mati. Gelap. Sunyi. Hingga terdengar lagi. "Satu dari kalian tidak akan kembali." Dion langsung mundur, tapi seolah ada yang menahan kakinya. Nafasnya tersengal. "Ada yang pegang kaki aku." Tapi tidak ada siapapun di bawah. Bisikan ketiga. Ketika mereka hampir mencapai ujung jembatan, muncul kabut tebal dari air sungai, perlahan membentuk siluet seorang perempuan berambut panjang, wajahnya tak terlihat. Bisikan ketiga terdengar jelas dari segala arah. "Tukar, satu jiwa." Jembatan bergetar. Air sungai bergolak seperti direbus panas. Tiba-tiba Raka menjerit. Kakinya seperti ditarik ke bawah papan jembatan. Dion dan Ilham mencoba menariknya, tetapi sesuatu di bawah terasa jauh lebih kuat. "Jangan lepaskan," jerit Raka. Namun dalam sekejap, Raka hilang, terhisap ke dalam celah gelap jembatan tanpa suara percikan air sedikit pun. Simbol bulan baru setelahnya. Hanya Dion dan Ilham yang kembali ke desa. Tubuh mereka lemas, wajah pucat seperti baru kembali dari kematian. Besok paginya, warga menemukan sesuatu di tepi sungai. Sepasang jejak kaki Raka, tapi hanya jejak menuju sungai, tanpa jejak kembali. Sejak malam itu, jembatan itu kembali sepi. Tapi warga bersumpah, jika lewat tengah malam, kadang terdengar seseorang memanggil dari jembatan, "Tolong! Aku masih di sini." Suara dari bawah jembatan. Sejak hilangnya Raka, desa itu tidak pernah sama lagi. Malam-malam menjadi lebih sepi, lampu-lampu jalan yang biasanya redup kini sering padam sendiri. Sungai dekat jembatan berubah lebih gelap dari sebelumnya, seperti menyimpan sesuatu. Dion dan Ilham, yang selamat malam itu, jarang bicara. Mereka seperti menyimpan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Namun rasa bersalah terus menghantui keduanya. Karena setiap malam, pada jam yang sama, pukul 00.13, mereka mendengar suara yang sama. "Dion! Ilham, tolong aku." Suara itu suara Raka. Tapi Raka sudah hilang. Malam keberanian terpaksa. Seminggu setelah kejadian, mimpi buruk Dion makin menjadi. Setiap tidur, ia melihat Raka berdiri di ujung jembatan, tubuhnya basah, kulitnya pucat, dan matanya memohon. "Aku belum mati, kalian tinggalkan aku." Ketika ia terbangun, Dion menemukan jejak lumpur di lantai kamarnya, mengarah ke jendela yang terbuka. Itu membuatnya percaya satu hal, Raka tidak hilang. Ia terjebak. Entah di mana, entah dalam apa. Dion pun memutuskan kembali ke jembatan. Ilham menolak. "Gila kamu, Dion." Dia bukan Raka lagi, tetapi ketika malam itu Ilham pulang ke rumah, ia menemukan sesuatu di depan pintu, sepatu kanan Raka. Basah. Masih meneteskan air. Dan di bawahnya ada tulisan di tanah, "Jembatan." Malam ini, mau tidak mau, mereka kembali. Pertemuan di jembatan. Pukul 23.58, mereka tiba di jembatan. Udara malam itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Kabut naik pelan dari bawah, merayap seperti tangan-tangan kecil. Ilham menelan ludah. "Kalau ada suara, kita jangan jawab, Dion."
namun langkah kaki ketiga terdengar di belakang mereka. Tap, 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 Dion menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi bayangan ketiga selalu ada di tanah. Bayangan seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka, tanpa tubuh. Kabut bisikan baru. Belum sempat mereka mundur, suara lirih datang dari bawah jembatan. Bukan 3 bisikan seperti dulu, sekarang hanya 1. Tapi suaranya jelas, dan sangat dekat. Aku di bawah sini. Senter Dion gemetar di tangannya. Ia arahkan ke celah papan jembatan yang gelap. Di bawah sana, ada sesuatu. Sepasang mata putih pucat, menatap ke atas tanpa kedip. Ilham langsung mundur sambil menutup mulut, hampir muntah. Dion berlutut, tubuhnya bergetar. Raka, itu kamu? Mata itu tidak berkedip. Kemudian muncul suara serak, tarik aku, sebelum dia datang. Dion hendak memasukkan tangan ke celah itu. Tapi sebelum tersentuh, sungai mendadak tenang. Hening. Mati. Lalu dari kejauhan muncul suara perempuan itu lagi. Tukar, 1 jiwa lagi. Kabut menebal. Jembatan mulai bergetar. Dari bawah papan, tangan pucat Raka perlahan naik, memohon ditarik. Sementara dari sisi lain, siluet perempuan berambut panjang mulai muncul di atas air. Penukaran jiwa. Kabut semakin menebal, menutupi hampir seluruh jembatan. Dion memegang tangan pucat Raka yang muncul dari celah papan, sementara Ilham berdiri terpaku, tak tahu harus lari atau menolong. Siluet perempuan berambut panjang itu mulai naik dari sungai. Rambutnya terurai menutupi wajah, pakaiannya basah melekat seperti kain kafan yang lama terendam. Setiap langkahnya di atas permukaan air tidak menimbulkan suara. Tidak ada riak. Seolah-olah ia berjalan di atas kaca. Dan dari seluruh arah terdengar suaranya, tukar, 1 jiwa. Dion berjuang. Tunggu, Rak. Aku tarik kamu. Dion menarik kuat-kuat, tapi tangan yang ia pegang terasa dingin seperti es. Ilham berteriak, Dion. Lepasin. Itu bukan Raka. Tetapi tangan itu menggenggam balik. Kuat. Memohon. Dion, jangan tinggalin aku lagi. Suara Raka terdengar jelas dari bawah jembatan. Dion tak mampu menahan air mata. Aku nggak akan tinggalin, Rak. Gak lagi. Namun saat ia mencoba menarik lebih keras, sesuatu menarik balik dari bawah, jauh lebih kuat, seperti banyak tangan lain yang bergantungan di tangan Raka. Jembatan berderit keras. Papan kayu mulai pecah. Ilham melihat kebenaran. Ilham akhirnya nekat menyorotkan senternya ke celah jembatan. Dan ia menjerit. Itu memang Raka, tapi tubuhnya sudah bukan tubuh manusia biasa. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan hitam pekat yang berputar-putar, seperti akar pohon tua yang hidup. Dan di sekeliling Raka, lusinan tangan pucat lain juga meraih ke atas, seolah ingin ikut naik. Ilham mundur ketakutan. Dion, dia bukan sendirian. Itu perangkap. Tapi Dion sudah terikat rasa bersalah yang dalam. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya lagi. Perempuan sungai muncul. Perempuan itu kini sudah berdiri di ujung jembatan. Ia menunduk, rambutnya menutupi seluruh wajah. Ia berkata dengan suara rendah namun menggema, 1 jiwa turun, 1 jiwa naik. Tiba-tiba tangan Raka mencengkeram lengan Dion lebih keras. Kuku-kukunya menembus kulit. Dion meringis kesakitan. Rak, kamu nyakitin aku. Wajah Raka perlahan muncul di celah itu. Pucat. Mata putih penuh air. Tetapi bibirnya berubah menjadi senyum tipis, tidak wajar. Maaf, aku harus ganti tempat. Dion tersentak. Apa maksudmu? Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk Dion. Dia, pengganti. Tarikan dari bawah. Sebelum Dion bisa mundur, banyak tangan dari bawah jembatan meraih dan menariknya. Kayu jembatan pecah. Ilham mencoba menarik Dion, tapi tubuh Dion terseret makin jauh ke dalam lubang gelap. ARGH. Ilham. Tolong. Dion berteriak histeris. Ilham menarik sekuat tenaga, tapi tarikan dari bawah jauh lebih kuat, seperti ratusan jiwa haus yang berebut. Perempuan itu mendekat, tanpa suara, lalu berbisik tepat di telinga Ilham.
Jangan campur tangan. Ilham mundur sendiri, tidak bisa mengendalikan langkahnya. Seolah ada kekuatan tak terlihat mendorongnya, dan saat ia melirik ke bawah, Raka naik perlahan ke atas jembatan, sedangkan Dion diseret turun menggantikannya. Teriakan Dion memudar. Celah jembatan menutup. Sungai kembali tenang. Setelah kejadian, Ilham terdiam, tubuh kaku. Di depannya, Raka berdiri dengan tubuh penuh lumpur, wajah kosong tanpa emosi. "Rak, kamu balik?" Suara Ilham bergetar. Raka menatapnya. Senyum kecil terbentuk. "Aku sudah kembali." Sekarang gantian dia yang terjebak. Dan dari bawah jembatan, samar-samar terdengar suara Dion berteriak, "Ilham, jangan tinggalkan aku." Setelah kejadian, Ilham terdiam, tubuh kaku. Di depannya, Raka berdiri dengan tubuh penuh lumpur, wajah kosong tanpa emosi. "Rak, kamu balik?" Suara Ilham bergetar. Raka menatapnya. Senyum kecil terbentuk. "Aku sudah kembali." Sekarang gantian dia yang terjebak. Dan dari bawah jembatan, samar-samar terdengar suara Dion berteriak, "Ilham, jangan tinggalkan aku." Raka yang bukan Raka. Raka berdiri di atas jembatan, tubuhnya basah, pakaian menempel pada kulit pucatnya. Ilham masih gemetar melihatnya. Sekilas, Raka memang tampak seperti sahabat mereka yang kembali dari kematian, tapi ada sesuatu yang salah dengannya. Terlalu diam. Terlalu kaku. Terlalu kosong. Wajahnya tidak menampilkan rasa lega, ketakutan, atau sedih, hanya ketenangan yang aneh. Di bawah jembatan, suara Dion sesekali muncul, jauh, seperti terperangkap di lorong yang tidak berujung. "Ilham, jangan tinggalkan aku. Tolong." Ilham menatap Raka. "Kita harus selamatin Dion. Lo denger kan? Dia masih hidup." Raka memiringkan kepalanya sedikit, gerakannya lambat seperti boneka. Lalu tersenyum kecil, tipis, tidak wajar. "Dia di tempat aku tadi." Ilham menelan ludah. "Kita bisa tarik dia keluar kan? Kayak gue narik lo?" Raka mendekat, langkah demi langkah, tanpa suara. Setiap langkahnya membuat papan jembatan berderit seperti menahan beban yang terlalu tua. Tidak semua yang turun, bisa naik kembali. Suara Raka terdengar dua lapis. Seperti ada suara perempuan di belakang suaranya. Ilham mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak keras. "Raka, lo kenapa?" Raka berhenti. Pandangannya kosong, lalu berubah perlahan. Mata yang bukan milik manusia. Ilham terpaku. Mata Raka, kini bukan lagi mata manusia. Memudar, berubah menjadi putih sepenuhnya, seperti mata yang sudah terlalu lama terendam air dingin. Senyumnya berubah lebih lebar, otot-otot wajahnya seperti ditarik tangan tak terlihat. "Aku kembali, karena ada yang menggantikan." Ilham memegang dadanya, napas tersengal. Dion gak mungkin dikorbanin begitu aja. "Kita bisa." Raka tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Jari-jarinya panjang, lebih panjang dari biasanya. Kukunya hitam dan basah, seolah tumbuh dari sesuatu yang bukan tubuh manusia. Jangan sebut namanya lagi. Dia sudah menjadi milik sungai. Jembatan mulai hidup. Angin malam tiba-tiba berhenti. Jembatan yang mereka pijak bergetar pelan. Suara ketuk, ketuk, ketuk muncul dari bawah papan, seperti banyak tangan memukul-mukul dari bawah. Ilham memudar wajahnya. "Raka, lo dengar itu?" Raka menatap ke bawah jembatan dan tersenyum lebih lebar. "Mereka lapar." Ilham mundur, tapi jembatan di belakangnya perlahan ditutupi kabut tebal, seperti membentuk dinding putih. Ia terperangkap. Kabut Raka mendekat. Raka melangkah ke arah Ilham. Langkahnya kini tidak seperti manusia. Gerakannya patah-patah, dengan suara renyah seperti tulang yang retak. Tangannya terulur, jari-jari panjang itu nyaris menyentuh bahu Ilham. "Ilham," suara Raka berubah menjadi lebih berat, lebih dalam, dan lebih kosong. "Kamu harus ikut, supaya kita lengkap kembali." Ilham memaksa suaranya keluar di tengah ketakutan, "Aku cuma mau teman-teman aku hidup semua." Raka menghentikan langkahnya.
Lalu wajahnya berubah, sekilas, sangat singkat, menjadi ekspresi sedih. Namun itu hanya 1 detik. Setelah itu, dari bibirnya keluar suara perempuan yang dulu muncul dari sungai, kalau ingin dia kembali. Raka menunduk, wajahnya gelap dalam kabut. Kamu harus menggantikan tempatnya. Dari bawah jembatan. Suara Dion muncul lagi, kali ini lebih dekat. Ilham, jangan biarin Raka bohong, jangan ikut dia. Ilham menoleh ke arah celah papan. Tangan Dion muncul sekejap, lalu hilang lagi, seperti ditarik. Raka menatap Ilham tanpa kedip. Pilihannya sederhana. Ia mengangkat tangannya yang berubah mengerikan. Tukar, atau biarkan dia terhapus selamanya. Angin kembali berhembus pelan. Kabut berputar naik seperti tangan-tangan yang memanggil. Kabut di atas jembatan semakin tebal, menutupi hampir semua arah. Raka berdiri di depan Ilham dengan tubuh pucat, mata putih, dan suara yang bukan lagi miliknya. Di bawah jembatan, suara Dion semakin lemah. Ilham, tolong, aku masih di sini. Ilham menggigil. Air matanya jatuh, bukan hanya karena takut, tetapi karena ia menyadari satu hal. Jika ia memilih salah satu sahabatnya, yang lain akan hilang selamanya. Dan jika ia tidak memilih, mungkin dia sendiri yang akan ditelan jembatan. Raka memberi tenggat. Raka mendekat, langkahnya berat dan berderit. Waktu hampir habis. Lantai jembatan pecah sedikit demi sedikit. Dari retakan, muncul tangan-tangan pucat, meraba udara, mencoba menarik siapapun yang berdiri di atasnya. Pilih, Ilham. Suaranya kini 3 lapis, seolah berbicara dari kedalaman sungai. Dion atau kamu? Ilham mundur, tapi kabut di belakangnya menutup jalan pulang. Tidak ada pelarian. Simbol bulan purnama suara Dion. Suara Dion kembali terdengar, lebih dekat, lebih putus asa. Ilham, jangan korbanin diri lo, jangan. Suara itu membuat Ilham terhenti. Walaupun tersekap, Dion masih berpikir tentang dirinya. Ilham menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Gue gak mau kehilangan kalian, dua-duanya penting buat gue. Raka menatapnya tanpa emosi. Tidak ada dunia yang mengizinkan kalian bertiga kembali. Simbol bulan baru keputusan Ilham. Ilham menutup matanya. Napasnya tersengal. Air matanya turun deras. Lalu ia membuka matanya, dan menatap Raka yang sudah berubah menjadi entitas sungai yang menakutkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, kalau harus ada yang turun, biar gue. Dari bawah jembatan, Dion tiba-tiba terdorong naik. Tubuhnya muncul melalui celah dengan tenaga besar, seakan sungai itu meludahkannya kembali ke dunia. Dion terbatuk keras, berpegangan pada papan jembatan. Ilham? Ilham di mana? Raka memeluk Dion, menangis histeris. Dia gantiin kamu. Dion menoleh ke bawah jembatan, tapi airnya kini tenang. Tidak ada suara. Tidak ada tangan. Tidak ada Ilham. Jembatan 3 bisikan runtuh ke sungai beberapa menit setelah mereka pergi. Seperti jembatan itu merasa tugasnya telah selesai. Di desa, warga menemukan Dion dan Raka gemetar, berpelukan, penuh lumpur. Ketika warga bertanya apa yang terjadi, mereka hanya menjawab, jangan pernah sebut nama jembatan itu lagi. Seminggu kemudian, saat fajar, Dion kembali ke tepi sungai meski dilarang warga. Ia memanggil dengan suara rendah, Ilham, kalau lo bisa dengar, makasih. Air sungai tetap tenang. Tidak ada jawaban. Tapi ketika Dion berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu tergeletak di tepi sungai. Gelang persahabatan mereka bertiga. Punyanya Ilham. Masih basah. Masih dingin. Dan di belakang Dion, terdengar bisikan terakhir, jaga mereka, untukku. Mohon maaf jika kurang berkenan. Jika berkenan silahkan tinggalkan komentar, like dan subscribe.